Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi bersama gue, Andra, yang akan menceritakan kisah-kisah horor dari kalian. Sebelumnya, mohon dukungannya ya untuk selalu support dengan cara like dan subscribe, agar teman-teman bisa mendengarkan cerita dan kisah yang lainnya. Kali ini, gue ingin menceritakan tentang kisah pendakian seorang pendaki yang bernama Mirza, di mana kisah ini Mirza mengalami trauma sampai saat ini. Kejadian ini terjadi pada tahun 2013 waktu itu. Ketika itu Mirza mendaki ke Gunung Ciremai via Linggarjati bersama satu orang temannya yang bernama Jamal. Mirza baru pertama kali mendaki ke Gunung Ciremai, tapi Jamal udah 2 kali dan memang udah berpengalaman dalam hal mendaki. Singkat cerita, mereka sampailah di salah satu warung atau base camp di sekitar pos Linggarjati. Pada saat itu mereka sampai di sana jam 6 pagi. Mereka sarapan dan packing ulang yang akan mereka bawa nanti. Rencana pendakian pada saat itu pada jam 8 pagi. Mereka memulai pendakian via Linggarjati. Di sepanjang perjalanan sampai pos di kuburan kuda, mereka gak mengalami kejadian yang aneh. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul jam 12 siang. Mereka istirahat, makan, dan sholat. Saking mereka santainya, mereka berdua sampai ketiduran di pos Pangalap tanpa matras apalagi tenda. Mirza kebangun gara-gara seperti ada air yang dicipratin ke mukanya. Sontak Mirza kaget. Bangunlah Mirza. Saat ngeliat jam tangannya, ternyata udah jam 5 sore. Dibanguninlah Jamal. Jamal pun kaget. Kok bisa ya ketiduran nyenyak kayak gini, kata Jamal. Mereka berdiskusi di mana mereka akan membuat camp. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk lanjut perjalanan. Mereka akan ngecamp di pos Pangalap. Sampailah mereka di pos Pangalap saat hari sudah mulai maghrib. Mereka buru-buru mendirikan tenda saat itu, dikarenakan hari udah mulai gelap. Malam ini keanehan udah mulai muncul saat Mirza dan Jamal sudah di dalam tenda, dan mereka akhirnya tidur. Pada saat jam 11 malam, Mirza terbangun tiba-tiba. Mirza mendengar suara rame-rame dan gamelan ala-ala Sunda. Yang diiringi ada percakapan seperti bahasa Sunda yang diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Mereka harus diapakan? Jangan diapa-apakan. Mereka anak-anak yang baik. Mirza buru-buru bangunin Jamal dan bilang ke Jamal. Apa Jamal dengar suara orang dan gamelan itu? Ternyata saat Jamal bangun, Jamal pun mendengar suara gamelan itu. Tapi Jamal gak mendengar suara percakapan orang di luar. Jamal dan Mirza mengintip di lubang sleting tenda. Saat mereka melihat ke arah luar tenda, ternyata banyak sosok orang berpakaian baju putih yang kurang lebih jumlahnya sekitar 20 orang. Mereka jalan berbaris layaknya seperti pawai di jalan. Saat mereka terpaku mengintip dari dalam tenda, tiba-tiba ada salah satu sosok melihat ke arah mereka. Sosok itu melotot dan matanya berwarna merah. Sontak Mirza dan Jamal kaget dan mereka berpelukan mengumpat di balik sleeping bag. Lama mereka mengumpat, suara-suara gamelan itu tiba-tiba hilang. Mirza dan Jamal memberanikan diri mengintip kembali. Ternyata udah gak ada apa-apa lagi di luar. Mereka sangat panik dan berkeringat saat itu. Padahal saat itu udara sangat dingin. Mereka saling pandang-pandangan
karena nggak percaya apa yang mereka lihat tadi. Singkat cerita, waktu udah menunjukkan jam 5 pagi. Mereka dari tadi nggak bisa tidur, dan akhirnya memutuskan untuk melanjuti perjalanan menuju puncak ketika hari sudah mulai terang. Sekitar jam tujuan, mereka akhirnya sepakat untuk meneruskan perjalanan menuju puncak. Di perjalanan, mereka nggak mengalami hal-hal aneh. Sampailah mereka di puncak Ciremai pada jam 12 siang. Mereka foto-foto dan menikmati suasana puncak saat itu. Pada jam 1 siang, mereka akhirnya turun kembali, dikarenakan takut bertemu malam saat perjalanan turun nanti. Saat mereka melewati jalur pos Bapak Tere, Mirza melihat ada sosok manusia seperti gantung diri. Sontak Mirza tarik-tarik Jamal sambil bisik-bisik ketakutan saat itu. Dan Mirza bilang ke Jamal untuk melihat ke arah jam 11 yang menunjukkan posisi sosok tersebut. Dan ternyata benar, ada sosok perempuan berbaju putih seperti gantung diri di salah satu pohon yang besar. Mereka buru-buru dengan setengah berlari ketakutan. Singkat cerita, mereka sampailah di pos Pangalap kembali. Saat itu udah jam 4. Lumayan cepat mereka sampai di pos itu. Ya maklum, mereka gak berhenti istirahat dan setengah berlari karena ketakutan. Mereka istirahat sekitar 15-20 menitan di pos itu. Mirza sebenarnya udah gelisah dan bertanya pada Jamal, mau terusin perjalanan gak? Atau camp sehari lagi di sini? Jamal nggak mau nge-camp lagi, dia mau jalan terus aja. Mirza takut nanti ketemu malam di jalan. Tapi Jamal kuatin Mirza, insya Allah nggak ada apa-apa, kata Mirza. Mereka buru-buru melanjutkan perjalanan karena memang waktu itu udah mulai sedikit gelap karena mendung. Mereka berjalan dengan ketakutan. Saat mereka melewati pos Kondang Amis dan suasana udah sangat gelap, tiba-tiba dari arah belakang Jamal, jaraknya sekitar 10 meteran dari belakang Jamal, ada sosok wanita berbaju putih sambil berjalan dengan kepala miring dan tangannya seperti mau menarik mereka. Sosok wanita berbaju putih itu yang mereka lihat saat melewati pos tanjakan Bapak Tere tadi. Sontak mereka teriak dan lari saat sosok itu mau mendekat dengan tangan seperti mau menarik dan kepala yang sedikit miring seperti mau patah. Mereka lari sekencang-kencangnya sampai mengakibatkan Mirza terjatuh dengan tangan kanannya menahan beban di bebatuan, sampai tangan Mirza mengakibatkan patah. Mirza teriak sakitan. Sempat bingung juga Jamal dengan kondisi tangan Mirza yang patah. Akhirnya Jamal memapah Mirza dan berjalan pelan. Sampailah mereka di pos bawah. Mirza ditolong warga setempat dan dibawa ke salah satu tukang urut di sana. Nah teman-teman, begitulah cerita yang dialami Mirza dan Jamal saat mendaki ke Gunung Ciremai. Dan sampai sekarang Mirza dan Jamal gak akan pernah mau lagi mendaki ke Gunung Ciremai. Akhir kata, tetap jaga kesehatan selalu untuk teman-teman semua. Dan wassalamualaikum.